Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tapi Pak, Gimana kabar kalian hari ini? alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah berjalan. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa untuk kesehatan agama masing-masing, berdoa kesilakan. Terima kasih. Alhamdulillah berjalan. Sebelum mulai pembelajaran hari ini kita masih terlebih dahulu biar tahu saya hadir dan hasilnya. Najmi hadir? Hadir Pak. Anissa hadir? Hadir Pak. Fitri hadir? Hadir. Alhamdulillah berjalan semuanya pada hadir pada hari ini. Ngomong tadi saya sebelum masuk ke kelas, saya sempat memperhatikan suasana sekolah dan koridor sampai ke sana ada yang sedang belajar, ada yang sedang pakai kelompok, dan bahkan ada aroma makanan dari hati. Nah, kadang tanpa kita sadari, hal sederhana seperti itu memiliki cerita dan nilai tersendiri. Sama seperti budaya kita memiliki banyak hal yang kecil, tapi mempunyai makna yang besar. Nah, menariknya semuanya bisa dibuat dari puisi. Oke, jadi kita akan mencoba mengangkat arifan lokal budaya yang dekat dengan identitas dan ke dalam sebuah puisi yang kritis dan bermakna. Oke, sebelumnya ada yang kita tahu tentang puisi? Ya. Sebelum saya menjelaskan, saya akan beberapa slide. Oke, konsep puisi menurut beberapa para ahli. Yang pertama adalah dalam jurnal pendidikan bahasa sastra Indonesia, misalnya artikel dari 2020. Dijelaskan bahwa puisi adalah bentuk ekspresi perasaan dan disampaikan melalui bahasa yang dipadatkan, dipilih, dan berbeda. Artinya setiap kata dalam puisi punya bobot dan makna. Masih dari kajian yang sama, unsur puisi itu bukan hanya soal tindakan, tetapi bagaimana kata itu dapat membangunnya. Nah, namanya adalah gambaran yang bisa membuat mereka seperti melihat, mendengarkan, dan merasakan sesuatu. Menurut penelitian, dalam jurnal Statistika Nusantara Afrika 2019, penggunaan kata seperti metafora, personifikasi, dan sinyal membuat puisi lebih hidup. Misalnya dalam metafora, kalian bisa menyebut tanah kelahiran ibu yang memeluk, bukan hanya asal tanah. Jadi unsur-unsur seperti tema isi bagi baca dan riba bukan sekedar teori, tapi alat-alat puisi kalian memiliki kedalaman. Semakin cepat kalian melawatnya, semakin kuat pula pesannya budaya yang ingin kalian sampaikan. Oke, sekarang setelah memahami konsep dasar puisi dan ahli dan hasil penelitian, silakan kalian mulai menuliskan 5 sampai 7 kata kunci budaya daerah yang ingin kalian angkat. Nah, kita coba coba menunjukkan gambar-gambar ini. Kalau ingin menggambarkan budaya daerah kalian lebih puisi, hal apa yang paling ingin kalian kerjakan atau tunjukkan? Keindahannya, nilai-nilainya, atau cerita pribadinya? Kalian tradisionalnya, aku tentang keindahannya, aku tradisionalnya. Bagus, itulah kata-kata proyek kita hari ini, membuat puisi yang menggambarkan budaya daerah kalian. Sebelum mulai kalian, kita sepakati dulu ketentuannya. Yang satu minimal 3 baris. Oke. Yang kedua setiap baris 2 sampai 4 baris. Oke. Menggunakan diksi yang indah. Oke. Menghadirkan imaji. Oke. Yang terakhir menggunakan magas. Kalian bebas memilih budaya apa saja yang mewakili daerah kalian. Sebelum menulis kita ingat lagi unsur puisi. Pertama tema. Tema adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah cerita, tulisan, dan karya seni. Yang kedua ada diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Oke. Yang ketiga ada imaji. Imaji adalah sesuatu yang dibayangkan dalam pikiran atau bayangan yang muncul dari kata-kata dalam sebuah tulisan seperti puisi. Yang keempat ada majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperkaya makna dan membuat kalimat atau tulisan menjadi lebih hidup, menarik, dan imajinatif. Yang terakhir ada lima adalah pengolahan dunia yang terlalu untuk menjadikan efek visualitas dan video. Saya akan membacakan satu contoh puisinya. Di negeri yang dijaga angin laut dan bisi hutan, budaya yang dari tangan rakyat yang sederhana terkuat. Setiap daerah membawa warna, tenun, tarian, dan bahasa bersatu dalam irama Nusantara yang tak pernah hilang makna. Nah, sekarang kalian tulis 5 sampai 7 kata kunci budaya daerah kalian. Sekarang waktunya kalian menulis puisi kalian, gunakan kata kunci yang sudah kalian tulis dengan bahasa yang ditulis 5 kali. Oke? Ini bagus. Ini kata-katanya sudah buat coba. Ini masih boleh ya. Sekarang siapa yang bersedia membacakan puisi bunga? Tidak ada dulu. Tidak banyak? Oke. Dengan Ismi. Oh iya, tidak. Kalau saya ya. Kalau yang boleh tidak membacakan puisi yang sudah ditulis oleh Dimas Budi. Kalau malu nggak apa-apa, tapi harusnya di depan ya. Boleh silakan. Kearifan lokal hidup dalam sana tangan saya. Di ladang, di sawah, di pasar, di tepian sungai yang bening dan incang. Kedua orang tua mengajarkan santan di dalam bahwa hidup. Tangan semuanya. Ada lagi yang berani untuk membacakan puisi di depan seperti itu ya? Sudah saja? Ya, nggak apa. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita presentasikan kegiatan belajar ini. Apa bagian tersulit dari menulis puisi budaya? Unsur kata. Oke. Dari makna yang berbeda dari puisi. Yaitu, apa itu? Dari isinya. Oke, ya, puisi makna.
kalian rasakan setelah membacakan puisi sendiri. Contoh ketika Adit merasakan apa setelah membacakan puisi sendiri di depan, yang awalnya malu, setelah itu membacakan sendiri di depan. Rasanya yang malu tapi biasanya biasa aja. Tidak ada. Kalian luar biasa, hari ini kalian bukan menulis puisi, tetapi juga kalian merawat budaya. Alhamdulillah pada ini kita sudah menyelesaikan budaya hari ini. Kalian telah memahami unsur-unsur puisi, menulis puisi bertema kearifan lokal dan bahkan membacakannya dengan jadi baru maksimal kalian. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Terima kasih atas perhatian dan jasa kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.